Di Selasa siang, rupiah melemah di 0,16% di 17.857 per dolar Amerika. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana rupiah kembali melemah di perdagangan Selasa di tengah menguatnya dolar Amerika Serikat akibat langkah hawkish Bank Sentral The Fed. Di Selasa siang, rupiah melemah di 0,16% di 17.857 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke 17.865 per dolar Amerika, tepatnya di perdagangan sesi pertama siang tadi. Dan sebelumnya, rupiah dibuka melemah di 0,14% di 17.850 per dolar Amerika di Selasa pagi. Sementara itu, indeks dolar Amerika di Selasa pagi terpantau menguat tipis di 0,02% ke level 101,040, di mana penguatan tersebut melanjutkan kenaikan di perdagangan sebelumnya, di mana indeks dolar Amerika menguat di 0,17%. Pergerakan rupiah masih dipengaruhi sentimen eksternal, khususnya dinamika dolar Amerika di pasar global. Dolar Amerika bergerak menguat seiring masih adanya kekhawatiran pasar terhadap potensi suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama di Amerika Serikat. Kondisi ini muncul setelah The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50% hingga 3,75%. Selain itu, proyeksi suku bunga terbaru The Fed atau dot plot juga mengindikasikan peluang suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Bahkan sebagian pejabat The Fed masih memperkirakan adanya potensi kenaikan suku bunga di rapat berikutnya. Kita akan coba lihat, pemirsa, bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat dan pasca penutupan, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pergerakan nilai tukar rupiah berada di level 17.860 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di posisi penutupan, pemirsa, melemah di 0,19% di 17.862. Namun di perdagangan sesi kedua, nilai tukar rupiah memperbaharui level terendahnya ke 17.876 rupiah per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 20.395 rupiah, pound sterling di 23.615 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,57 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas dunia bergerak stabil di tengah perkembangan pembicaraan damai Amerika dan Iran. Harga minyak berbalik menguat usai koreksi di atas 3% di sesi sebelumnya, sementara harga batu bara bergerak stagnan di Senin waktu setempat di tengah minim sentimen positif untuk jadi penopang. Harga emas dunia bergerak stabil di perdagangan Selasa pagi waktu Asia di tengah perhatian investor terhadap perkembangan pembicaraan damai antara Amerika dan Iran seiring pemerintah Amerika memberikan keringanan sanksi terhadap Iran selama 60 hari setelah berlangsungnya pertemuan awal dalam kerangka kesepakatan damai yang masih dalam tahap awal. Di sisi lain, meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di akhir tahun membatasi ruang penguatan harga emas. Mengutip Reuters, harga emas spot tercatat relatif tidak berubah di level 4.191,09 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia menguat di Selasa pagi waktu Asia setelah mengalami penurunan tajam di sesi sebelumnya. Kenaikan ini didorong optimisme yang lebih terukur terkait pembicaraan damai antara Amerika dan Iran. Sementara pelaku pasar masih menunggu kepastian pemulihan arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 0,38% di level 78,15 dolar Amerika per barel. Sementara minyak WTI menguat 0,46% ke level 74,19 dolar Amerika per barel. Sebelumnya harga minyak jatuh lebih dari 3% di Senin. Penurunan terjadi setelah Amerika memberikan keringanan sanksi selama 60 hari ke Iran, menyusul pembicaraan damai awal antar kedua negara. Harga batubara tak bergerak dan cenderung bergerak stagnan dibandingkan harga Jumat pekan lalu. Mengutip dari Refinitiv, harga batubara ditutup di posisi 131,5 dolar Amerika per ton. Tidak bergeraknya harga batubara disebabkan sejumlah faktor, terutama jatuhnya harga minyak baik Brent maupun WTI yang turun dalam 3% dan 2% di Senin. Diketahui batubara dan minyak dua komoditas yang saling substitusi sehingga harganya saling mempengaruhi. Tekanan juga datang dari meningkatnya prospek pasokan di tengah 63% tambang batu bara di Provinsi Shanxi yang sempat menghentikan operasi setelah kecelakaan fatal telah kembali berproduksi per 17 Juni 2026. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 1,22% di 72,88 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 2,03% di 17.345,13 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 1,82% di level 4.126,40 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman September 2026 melemah di 0,65% di level Rp4.642 Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Rukun Raharja Tbk atau Raja akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp274,170 miliar. Adapun dividen tunai final sebesar Rp40 per saham yang akan dibagikan setelah pelaksanaan RUPST yang dengan tanggal yang belum diumumkan oleh perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar di Selasa 23 Juni 2026, PT Rukun Raharja Tbk akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp274,17 miliar atau dengan nominal Rp65 per saham. Berkaca pada harga saham di perdagangan intraday Selasa 23 Juni 2026 di level Rp3.870 per saham, maka potensi yield dividen perseroan akan berada di kisaran 1,68%. Manajemen perusahaan menyebutkan dividen tunai interim sebesar Rp25 per saham telah dibagikan di Januari 2026 kepada para pemegang saham. Adapun dividen tunai final sebesar Rp40 per saham akan dibagikan setelah pelaksanaan RUPST dengan tanggal yang belum diumumkan. Dividen tunai tersebut didasari capaian kinerja di 2025, di mana perseroan meraih laba bersih mencapai 27,24 juta dolar Amerika, naik dari 25,55 juta dolar Amerika tahun sebelumnya di 2024. Sementara pendapatan bersih perseroan tercatat sebesar 266,66 juta dolar Amerika hingga 31 Desember 2025, naik dibanding pendapatan bersih 254,47 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara jumlah liabilitas naik menjadi 221,69 juta dolar Amerika hingga 31 Desember 2025, naik dari 159,48 juta dolar Amerika di 2024. Sedangkan jumlah aset mencapai 477,63 juta dolar Amerika hingga 31 Desember 2025, naik dari 331,35 juta dolar Amerika hingga 31 Desember 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal, pergerakan saham Raja hari ini anomali dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang lebih cenderung tertekan. Secara intraday hari ini Raja menguat di atas 11%, beberapa menit jelang penutupan terbatas di atas 10%, pemirsa. Hari ini RUPST dilakukan oleh perseroan tidak hanya terkait juga dengan dividen, perseroan juga akan melakukan stock split di 1:5 dan ternyata direspon positif oleh para investor. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa laju pergerakan Raja di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka flat pada pagi tadi karena level posisi penutupan di perdagangan sesi sebelumnya sama-sama bergerak di level 3.740. 9.50 menguat ke 3.800-an, 10:05 menguat ke 3.930, 11.30 laju penguatan posisinya terbatas ke 3.810 dan pembukaan sesi kedua di level 3.880 laju penguatan terbatas. Namun di posisi 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Raja tampaknya masih melanjutkan penguatan intraday tertingginya di 4.200 dan saat ini laju pelemahan terpangkas tipis di 10,96% di 4.150. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Raja dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 9 Januari, Raja masih diperdagangkan bergerak di level atas, pemirsa, di 8.100-an. Ini merupakan intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. 2 Februari turun dalam ke 3680, Maret dan April
memberikan perlawanan hingga ke 4.900-an, namun di Mei Juni mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 2640 dan mencoba bangkit, dan saat ini posisinya bergerak ke 3.880, bahkan intraday hari ini sempat ke 4.200. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi pairnya, berada di kisaran 28.02 kali, PSR-nya di 4.38 kali, dan PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, 4.50 kali, dan PCFR-nya berada di kisaran 31.06 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.